Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang tugas perancangan tata letak fasilitas. Di sini ada tabel kuantitatif yang akan dijelaskan oleh saya, Koko Satrio Wicaksono, dengan NPM 2023-445093. Di sini ada 5 lokasi, yaitu ada Cirebon. Untuk harga tanah Cirebon, per meternya yaitu 650.000 dikalikan dengan 10.000 meter persegi, didapatkan total biaya 6,5 miliar. Untuk lokasi Tarjun, harga per meternya 500.000 dikalikan dengan 10.000 meter persegi, total biayanya yaitu 5 miliar. Untuk daerah Grobokan, harga per meternya 750.000 dikalikan dengan 10.000 meter persegi, total biayanya itu 7,5 miliar. Terus ada biaya upah tenaga kerja di daerah Cirebon yaitu Rp5.395.370. Untuk daerah Tarjun yaitu Rp7.286.008. Untuk lokasi Grobokan, biaya upah tenaga kerja yaitu Rp4.508.180. Biaya listrik per tahun dari kelima lokasi ini yaitu sama, yaitu 5.980.440.000 rupiah. Biaya telepon dan internet dari kelima lokasi ini yaitu sama 3.120.000.000 rupiah. Nah, total dari semua ini lokasi yaitu ada Cirebon 18.187.810.000 rupiah. Untuk lokasi Tarjun 23.886.448 rupiah. Untuk lokasi Grobokan yaitu 21 miliar 108.620.000 rupiah. Lanjut. Oke, selanjutnya yang jelaskan oleh saya Fadlan Rizky Pratama dengan NPM 2023-445092. Untuk harga tanah per meter di Banyuwangi yaitu 101.250.000 dikali dengan 10.000 meter persegi yang dimana dihasilkan sekitar 12 miliar 500 juta rupiah. Kemudian untuk harga tanah per meter di daerah Maros yaitu 1.400.000 dikali dengan 10.000 per meter persegi yang didapat hasilnya sekitar 14 miliar. Biaya upah tenaga kerja di Banyuwangi yaitu sekitar 5 miliar 620 juta 278.000 rupiah. Kemudian biaya upah tenaga kerja di Maros sekitar 7 miliar 315 juta 54.000 rupiah. Kemudian untuk biaya listrik di Banyuwangi dan Maros memiliki biaya yang sama yaitu 5 miliar 980 juta 440.000 rupiah. Dan biaya telepon dan internet di Banyuwangi dan Maros juga memiliki biaya yang sama yaitu 3 miliar 120 juta ribu rupiah dengan total di Banyuwangi 27 miliar 220 juta 718.000 rupiah dan di Maros dengan total 156 miliar 415 juta dan 454.454 ribu rupiah. Yang dimana Cirebon unggul secara kuantitatif karena menawarkan biaya operasional paling rendah yang dapat meningkatkan efisiensi investasi Cirebon, menjadikan opsi yang lebih baik dari biaya yang paling rendah di kota-kota sebelumnya. Terus biaya tanah dan tenaga kerja juga relatif lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Hal ini menunjukkan Cirebon efisien secara finansial dan cocok untuk investasi dengan modal terbatas. Selanjutnya tabel kualitatif akan dibacakan oleh saya, Ozan Wahid Veteran Widodo dengan NPM 2023-445051. Dari hasil tabel kualitatif didapatkan wilayah Tarjun dengan skor rata-rata 3,4 dengan kategori kepuasannya kurang karena kan belum siap sepenuhnya untuk faktor regulasi, pemasok, dan infrastruktur masih lemah. Dan kedua ada daerah Maros dengan skor rata-rata ada 3,9 atau dengan kategori kepuasan cukup baik. Keterangannya infrastruktur cukup mendukung tetapi perlu peningkatan air dan penerimaan sosial. Lanjut. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, teruskan NPM 059. Bacakan kualitatif. Kota Grobogan dengan rata-rata B, terangannya 3,9, kurangan sumber airnya K.
Kedua, Kota Banyuwangi rata-ratanya adalah B, dengan nilai 4,2. Kekurangannya juga sama sumber air tawar. Selanjutnya dilanjutkan. Oke, selanjutnya Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Dani Gunawan dengan NPM 2023 44500015. Kota Cirebon ini memiliki nilai rata-rata 4,3 dengan kategori sangat baik, yang artinya lokasi Cirebon ini paling potensial untuk didirikan industri besar. Jadi kesimpulannya, Cirebon menjadi lokasi yang sangat potensial bagi industri besar karena memiliki akses transportasi yang sangat baik melalui jalur pantura, pelabuhan, dan kereta api. Ketersediaan tenaga kerja melimpah dengan biaya terjangkau menjadi keunggulan utama. Letaknya yang dekat dengan supplier dan pasar membuat proses industri bahan baku dan penjualan produk lebih efisien. Selain itu, lahan masih cukup tersedia untuk pengembangan industri dan fasilitas utilitas seperti listrik, air, serta komunikasi sudah memadai. Secara keseluruhan, Cirebon layak dikategorikan sebagai wilayah yang sangat mendukung pertumbuhan industri besar. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Niko Febrian, dengan NPM 2023 445065. Berdasarkan hasil kuantitatif dan kualitatif, Cirebon dipilih karena memiliki total biaya investasi paling rendah dibandingkan lokasi lain. Skor penilaian kualitatif tertinggi, menandakan dukungan infrastruktur, regulasi, dan sosial yang kuat. Lokasi strategis di pesisir utara Jawa Barat dengan jalur logistik utama, tol Trans Jawa, dan pelabuhan Cirebon. Ketersediaan tenaga kerja dan jaringan komunikasi yang baik, mendukung operasional industri, keamanan wilayah, dan penerimaan masyarakat positif, menurunkan risiko sosial dan operasional. Dengan ini, Cirebon menjadi pilihan kota paling strategis karena meminimalkan biaya operasional sekaligus dapat meningkatkan efisien serta menjamin keberlangsungan kegiatan industri dalam jangka panjang. Kota Cirebon dipilih karena kombinasi optimal dari efisien biaya dan lingkungan yang mendukung dan kondusif, menjadikan lokasi yang paling ideal untuk membangun pabrik semen. Penutupan kok. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.